Sungguh akan datang satu zaman di mana umatku akan meminum khamar dan mereka menamainya dengan nama selain khamar. Akan datang, kalau kita kiaskan kepada yang lain, mereka menamakan zina tidak dengan namanya dan mereka mendatanginya. Mereka mendatangi riba tidak dengan namanya sehingga mereka mendatanginya. Maka jangan kita mengkaburkan istilah-istilah syar'i. Kalau ingin mengatakan moderasi Islam, sebut wasatiyatul Islam, maka porsikan dengan porsi yang benar, yang kembali ukurannya kepada wahyu. Karena keadilan itu keadilan wahyu, jangan keadilan patokannya adalah akal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون المؤمنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Tentu nikmat yang begitu besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat taufiknya, sehingga Allah Azza wa Jal masih memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan baik yang bersifat wajib maupun yang sunnah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita limpahkan salawat dan salam ke atas baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kegigihannya, kesungguhannya beliau sehingga kita masih bisa menikmati syariat Islam yang mulia ini. Dan juga salawat semoga tetap terlimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, marilah kita jadikan momen Jumat ini, pekanan ini sebagai momen untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketakwaan ini adalah sifat yang dia tidak stabil, dia kadang menaik, kadang turun. Karena sifat ini adalah sifat yang menjadikan kita berusaha memberi penghalang diri kita dari api neraka. Dan ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya ketakwaan adalah bekal yang terbaik yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan bertakwalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sehingga dijadikan sebagai rukun dalam Jum'ah yang harus disampaikan oleh khatib agar manusia mengambil pelajaran. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sesungguhnya Islam adalah agama yang telah Allah ridai
dan itu adalah agama yang sempurna. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari seorang hamba agama selain Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min." Siapa saja yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal min, Allah tidak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada kehidupan akhirat, ya, setelah hisab nanti mereka adalah orang-orang yang merugi. Islam Allah pilih karena Islam adalah agama yang sempurna, dan Allah sendiri telah nyatakan dalam Al-Quran tentang kesempurnaannya. Dan Islam ini menjadi sempurna karena memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada agama yang lain. Di antara kekhususan yang paling mencolok dari agama Islam ini, yang sehingga Allah pilih dari sekian agama yang lainnya, dan Allah tidak ridhai selain agama Islam, adanya karakter wasata, pertengahan, at-tawazun, keseimbangan. Allah Azza Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan kalian sebagai umat yang memiliki karakter wasata, pertengahan, tawazun, seimbang. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Nabi bersabda, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang ada pada pertengahannya, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Dan juga Nabi SAW dalam hadisnya, ada tiga orang sahabat mendatangi istri-istri Nabi. Mereka bertanya tentang kebiasaan Nabi di rumah. Maka mereka menceritakan akhlak Nabi, amal Nabi, ibadah Nabi. Sehingga mereka tiga orang ini salah satunya mengatakan, amma ana fa'aqumu wala anam. Saya mau tidur, saya mau sholat malam, qiyamul lail, dan saya tidak akan tidur, saya akan sholat semalam suntuk. Karena melihat kesungguhan Nabi dalam ibadah, dan dia mengukur dengan ukuran dirinya sebagai seorang hamba biasa yang bukan seorang Nabi, maka harus lebih dari Nabi. Maka saya akan sholat qiyamul lail dan saya tidak akan tidur. Yang sahabat yang kedua mengatakan, amana, kalau saya akan berpuasa terus, tidak berbuka, artinya setiap hari puasa, tidak ada selingan hari tidak puasa, karena melihat Nabi SAW menjaga puasanya. Kemudian yang ketiga mengatakan, la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikahi wanita. Mendengar ucapan itu, Nabi SAW bersegera mengumpulkan para sahabatnya, naik ke atas mimbar, kemudian mengatakan, man qal, siapa yang tadi mengatakan begini dan begitu. Maka Nabi kemudian menjelaskan, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan aku sholat malam, qiyamul lail, dan aku pun tidur. Dan aku, kata Nabi SAW, puasa, dan aku pun tidak puasa terus menerus. Ada hari di mana aku tidak puasa. Kemudian aku juga menikahi wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku atau berlebihan, falaysa minni, maka bukan bagian dariku. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka Islam ini adalah agama yang wasat, pertengahan. Dia tidak ekstrim ke kanan, berlebih-lebihan, dan juga tidak ekstrim ke kiri dengan meremehkannya. Sehingga jamaah sekalian, Islam memiliki pandangan terhadap dunia tidak seperti orang-orang materialistik, yang mana mereka adalah hidupnya kebendaan, penuh kebendaan, semuanya diukur dengan benda. Dan juga kehidupan orang-orang filosof, yang mereka mengharuskan segala sesuatu itu harus bisa diindra. Sehingga mereka punya satu kaidah, sesuatu yang tidak mungkin idrakuhu bil mahsus, fa fardu wujudihi muhal, maka keberadaannya itu mustahil. Segala sesuatu harus bisa diindra.
Beda juga dengan orang yang ekstrim ke kanan, ke kirinya, yaitu yang terlalu berlebihan dalam hal metafisik. Tetapi Islam memiliki pandangan yang pertengahan, di mana Islam mengajarkan dalam Al-Quran, fabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah untuk kehidupan akhiratmu, persiapkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, kalian juga punya bagian dari dunia ini. Islam pertengahan dalam segala hal. Maka ini adalah kekhususan Islam, Islam wasata. Tetapi jamaah sekalian, dalam memandang hal ini ada sebagian kaum muslimin salah kaprah, menjadikan seluruhnya harus ada di pertengahan. Kalau semua itu harus ada di pertengahan, ketahuilah jamaah sekalian, maka orang munafik pun berada di pertengahan antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Allah berfirman, la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafikun, dia tidak jelas walaknya, tidak bersama orang-orang kafir, dia pun tidak mau disebut bersama orang-orang beriman. Tetapi mereka dicela, bahkan Allah janjikan fid darkil asfali minan nar, akan masuk keraknya api neraka paling bawah. Tidak seperti itu jamaah sekalian, memandang wasatiyah dalam Islam. Maka ada di antara kaum muslimin yang menganggap wasatiyah adalah bermalas-malasan dalam ibadah, sehingga mereka tidak mau melaksanakan sunnah ini secara maksimal dan menganggap dirinya sudah menjalankan syariat, telah berada di tengah-tengah, tidak melaksanakan qiyamul lail, tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib, tidak melaksanakan sholat sunnah witir, tidak bersedekah dan lain sebagainya, dan menganggap dirinya sudah berada di pertengah-tengahan yang menjadi karakter, yang menjadi kekhususan Islam. Padahal Nabi SAW telah jelaskan dalam hadisnya, wala yazalu abdi, dalam hadis qudsnya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak ada memang amalan yang lebih Allah cintai daripada kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan. Tetapi kalau ada seorang hamba yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, maka hadiahnya adalah Allah akan cinta kepadanya. Maka jangan salah kaprah dalam memahami wasatiyatul Islam. Ada juga golongan yang lainnya yang memandang orang yang tidak mau misalnya, atau orang yang mengatakan haram ya, melihat wanita yang tidak berhijab, berikhtilat dengan wanita yang tidak berhijab, atau dengan wanita selain mahramnya, atau dia bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, yang tidak melakukan itu dianggap sebagai ekstrim, dan menganggap membolehkannya itu adalah sikap pertengahan. Wal'iyadzubillah. Dari mana mereka mengambil ini? Konsep wasatiyah telah diputar balikkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Belum lagi kita bicara yang lainnya, yang menyatakan semua agama itu sama, dan itu dianggap sikap pertengahan. Naudzubillah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita coba memahami sedikit apa itu wasatiyah. Wasatiyah yang mana itu sumbernya dari ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ditafsirkan oleh At-Tabari, ya, Syekhul Mufassirin, beliau menafsirkan umat ini diberi karakter khusus sebagai ummatan wasata karena mereka berada di pertengahan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana itu? Karena orang-orang Nasrani mereka mengkultuskan rahib-rahibnya, para pendetanya. Sehingga kalau kita ingat hadis yang menjelaskan tentang Adi bin Hatim, bagaimana dia menjelaskan keadaan rahib atau posisi rahib di pandangan orang-orang Nasrani, yaitu mereka mengkultuskan rahib-rahib, apa yang diucapkan seolah-olah wahyu yang harus dilakukan. Umat Islam tidak seperti itu. Ada batasan-batasan dalam menghormati para ulama, ada batasan-batasan dalam menghormati aulia, ada batasan-batasan dalam menghormati nabi. Tidak bablas. Tidak juga seperti orang-orang Yahudi yang mereka yuqattiluna
yaqtulunal anbiya, membunuh para nabi, kurang ajar pada para nabi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i, berani mengutak-ngatik isi kitabnya karena Allah telah berikan kelebihan dalam akalnya, akal mereka. Maka ini yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari tentang tafsir dari ayat tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu an dan juga jamaah minas sahabah, dan juga ini banyak diambil pendapatnya oleh para mufassirin, yang dimaksud dengan ummatan wasata adalah khiyaran wa udula, yaitu umat terpilih, karena memang umat Islam menjadi umat terpilih, dan udul, mereka adalah umat yang senantiasa adil. Adil adalah lawan dari kezaliman. Umat yang senantiasa adil, menyikapi musuh, menyikapi kawan, senantiasa adil, tidak zalim, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka kalaulah mau kita ambil satu kesimpulan cepat, ummatan wasata adalah perintah Allah, fastaqim kama umirt, istiqomahlah kalian seperti yang diperintahkan. Kemudian juga bisa juga dari ayat inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, jalanku ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Wasatiyah adalah yang berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Wasatiyah, moderasi, yang sering digunakan dengan bahasa moderasi zaman sekarang yang suka diselewengkan, adalah peganglah sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khulafa'ur rasyidin, khalifah yang 4 al-mahdiyyin, yang mereka mendapat petunjuk, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan kuat dengan geraham kalian. Ini adalah moderasi wasato yang sebenarnya. Wasatiyah tidak diserahkan kepada hawa nafsu, jamaah sekalian, sehingga kita menghukumi wasatiyah dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita, wal'iyadu billah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita juga di sini perlu membedakan antara wasatiyah yang menjadi lawannya adalah tatarruf. Tatarruf, sikap berlebih-lebihan, ekstremisme dalam memahami agama, dengan sifat taqaddum wa ta'akhur. Apa itu taqaddum? Maju ke depan, berusaha cepat. Ta'akhur, memperlambat-lambat. Tawassut, lawannya adalah tatarruf. Jangan dikatakan tawassut, lawannya adalah ta'akhur. Apa maksudnya, jamaah sekalian rahimakumullah? Orang mencintai Nabi SAW itu adalah tawassut. Tetapi orang yang tidak melaksanakan sunnah Nabi atau melalaikan sunnah Nabi, ini adalah ta'akhur. Karena Allah telah memberikan pilihan kepada kita dalam menjalankan syariat. Dalam surah Al-Muddathir Allah jelaskan, liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Kalau kalian mau di depan, kalau enggak mau ya sudah di belakang, ta'akhur dalam menjalankan syariat. Tetapi hukum asalnya dalam menyambut syariat Allah adalah as-sibaq, berlomba-lomba, wasari'u, bersegeralah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita porsikan tawassut ini seperti porsinya, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Wal'iyadu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqat taqwa wastamsiku binal islam bil urwatil wuthqa wa'lamu anna at-taqwa khairu zad wa ni'mal muddakharul yaumil ma'ad. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyimpulkan 2 poin saja. Yang pertama, wasatiyah adalah sifat dan karakter syariat Islam. Maka
seluruh syariat yang dibawa Nabi memiliki karakter tersebut. Maka tawassut harus dikembalikan dengan ukuran syariat, bukan hawa nafsu. Wasatiyatul Islam sudah ada di dalam ruh Islam, tidak perlu memoderasinya dengan ukuran hawa nafsu kita. Islam sudah menamakan orang yang tidak beriman sebagai kafir, dan itu merupakan keadilan dan wasatiyatul Islam. Islam memasang garis kokoh pembeda dengan agama lain, dan itu moderasi atau keadilan Islam. Maka tidak usah dimoderasi oleh hawa nafsu, agar Islam yang moderat harus mengakui dan meyakini semua agama itu sama. Maka ini adalah syubhat yang kita harus hati-hati yang kaitannya dengan akidah. Kemudian yang kedua, jangan kita suka mengubah nama-nama syar'i yang berakibat pada pengkaburan makna aslinya. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih, la yashrabanna unasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh akan datang satu zaman di mana umatku akan meminum khamar dan mereka menamainya dengan nama selain khamar. Akan datang, kalau kita kiaskan kepada yang lain, mereka menamakan zina tidak dengan namanya dan mereka mendatanginya. Mereka mendatangi riba tidak dengan namanya sehingga mereka mendatanginya. Maka jangan kita mengkaburkan istilah-istilah syar'i. Kalau ingin mengatakan moderasi Islam, sebut wasatiyatul Islam, maka porsikan dengan porsi yang benar, yang kembali ukurannya kepada wahyu. Karena keadilan itu keadilan wahyu, jangan keadilan patokannya adalah akal kita. Waliyadzubillah. Marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala ma zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.